Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di WKL Channel. Pada konten kali ini yuk kita sama-sama belajar supaya kita mendapat ilmu yang baru. Dan pada kali ini kita akan mengambil referensi dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan konten kali ini saya berjudul meninggal dan masih memiliki hutang. Jadi orang meninggal tetapi masih memiliki hutang. Namun sebelum kita masuk pada temanya, saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ta'jili qada'id daini 'anil mayyiti. Bab ini menerangkan segera melunasi hutang dari mayit. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu mempunyai hutang, segeralah untuk dilunasi. Hadis yang ke-943, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda seperti ini, roh orang mukmin itu tergantung sampai hutangnya itu dilunasi. Jadi rohnya orang mukmin itu masih tergantung sehingga hutangnya itu masih dilunasi. Jadi kalau ada mayit mempunyai hutang, maka segeralah ahli warisnya atau orang yang hidup itu segera melunasi hutangnya. Kasihan orang yang meninggal. Dan hadis ini diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi itu berkata bahwa hadis itu adalah hadis yang bagus, yang hasan, seperti itu. Dan hukum mendoakan mayit setelah dikubur dengan berdoa, dengan beristighfar, dengan membacakan Al-Quran. Di hadis 946, An Abi Amrin wakilah Abu Abdillah wakilah Abu Ya'la Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Diceritakan dari Abu Amr. Abu Amr ini bisa dikatakan Abu Abdillah, bisa dikatakan Abu Ya'la. Abu Ya'la siapa Ibnu Umar itu? Abi Umar itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, berkata siapa? Ibnu Umar. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'alu. Rawahu Abu Dawud. Diceritakan dari Abi Ya'la, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan mayat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri dan ia berkata seperti ini, istaghfiru li akhikum wa halu wa salu lahu tathbita fa innahu la'ana yus'alu.
Dan beliau setelah berdiri di pinggir kuburan itu berkata, beristighfarlah kalian untuk saudara-saudara kalian, dan mintalah kalian kepada Allah agar saudara kalian bisa menjawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan bisa menjawab dari pertanyaan malaikat nakir. Jadi kita dengan Rasulullah dianjurkan kalau mayat itu sudah dikubur, dianjurkan beristighfar kepada Allah. Beristighfarkan siapa? Yaitu beristighfarkan untuk orang yang meninggal, dan doakan mereka supaya bisa menjawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Fa innahul ana yus'alu, maka sesungguhnya sekarang saudara kalian itu telah diperiksa. Karena setelah dikuburkan, setelah ditelakini orang sudah berangkat, maka malaikat mungkar dan nakir itu datang, kata Nabi itu. Maka dari itulah beristighfarlah malaikat, jangan langsung pulang, atau beristighfar untuk orang yang meninggal, atau dibacakan Al-Quran agar mereka bisa menjawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, seperti itu. Yang menceritakan hadis ini adalah Abu Daud. Jadi intinya kalau kita sudah menguburkan mayit itu jangan langsung pulang. Jadi bacakan istighfar di situ atau dibacakan Al-Quran. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu yustahabbu, Imam setelah mayit dikuburkan, kata Imam Asy-Syafi'i itu disunahkan untuk dibacakan Quran itu di pinggir kuburnya. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, membacakan Quran setelah mayat dikubur itu adalah hal disunahkan. Supaya apa? Untuk membantu si mayit agar meringan, supaya bisa menjawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan, jika saja membaca Al-Quran itu sampai selesai, sampai 30 juz, maka hal tersebut adalah lebih baik. Nah, terus selanjutnya babus shadaqati 'anil mayyiti wad du'ai lahu. Dan sekarang ini menerangkan babnya bersedekah dari mayit dan mendoakan mayit, hukum bersedekah dari mayit dan mendoakan mayat. Dari hadis yang ke-948, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa dahulu ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya seperti apa? Inna ummi uqtutilat nafsuha wa araha law takallamat tasaddaqah. Sesungguhnya ibu saya sudah meninggal Nabi, dan saya melihat ibu saya, jika saja ibu saya itu masih hidup, maka dia akan bersedekah. Fahallaha ajrun in sadaqtu anha. Maka pemuda itu bertanya, laki-laki itu bertanya kepada Nabi, apakah pahalanya sampai kepada ibu kalau saya itu mensedekahkan? Bagaimana? Apakah sampai pahalanya kepada ibu kalau saya mensedekahkan Nabi? Kata seorang laki-laki itu, qala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iya, sampai. Maka mendoakan mayit atau mensedekahkan mayit itu adalah pahalanya sampai kepada orang yang meninggal, dan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, dan hadis ini adalah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah hadis yang sudah ditulis di hadis Imam Bukhari
yang sudah ditulis dan sudah ditulis di hadis Imam Muslim seperti itu. Jadi intinya kalau kita mensedekahkan orang yang meninggal, mendoakan orang yang meninggal, maka pahalanya itu akan sampai. Itu bukan perbuatan yang bid'ah, ya bid'ah juga sih, tapi bid'ah hasanah seperti itu. Terus hadis yang ke-949, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, apabila seorang manusia itu, seorang hamba itu sudah meninggal, maka amalnya itu terputus, kecuali yang tidak terputus itu adalah ada 3 seperti itu. Jadi orang yang meninggal itu tidak bisa berkarya lagi, amalnya semuanya amalnya itu putus, kecuali yang tidak ada putusnya, yaitu tiga hal. Apa saja 3 hal itu? Illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama, kecuali dari sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat seperti itu. Terus yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, adalah ilmu yang diambil manfaat. Terus amal yang kedua yang mengalir terus pahalanya ke kuburan, yaitu ilmu yang sudah dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Terus yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu. Terus yang ketiga, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, maka pahalanya itu selalu mengalir. Rawahu Muslimun, yang menceritakan hadis ini adalah Imam Muslim. Itu intinya, kalau yang pertama, kalau orang yang meninggal itu mempunyai hutang, maka segeralah untuk dilunasi. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share di sosial media yang Anda punya dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah dapat manfaatnya juga. Dan apabila ada pemahaman atau kata-kata atau makna yang kurang pas, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.